Harga BBM naik, momen Megawati dan Puan Maharani nangis saat kenaikan BBM di era SBY disorot lagi. Bagaimana mengadakan yang namanya perut kenyang rakyat? Jangan hanya cengeng, kenaikan harga dan lain sebagainya. Kalian itu kepala-kepala pemerintahan di daerah loh. Kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Kira-kira Nelson Mandela ini nyindir siapa? Jadi ternyata umat Islam ini tertipu oleh framing media. Ini diungkap oleh wartawan John Pilger, wartawan Australia itu. Coba pikir, kata dia, yang berkuasa di pemerintahan siapa? Kan bukan hijau, artinya bukan umat Islam, ya kan? Merah. Yang mampu mengendalikan Polri, TNI, Hakim, Jaksa, KPK dan siapa? Bukan umat Islam. Yang bikin undang-undang siapa? Yang korupsi, EKTP, masing-masing berapa itu? 500.000 US dollar. Siapa yang korupsi Jiwasraya, BLBI, Bank Senturi? Siapa yang korupsi dana bansos 100 triliun? Itu kan merah. Bendaharanya PDIP. Nah sekarang bendahara PDIP Maming itu kan tokoh PDIP, jadi bendaharanya PBNU. Itu yang korupsi juga. Terus siapa yang bikin kebijakan, yang bunuh anggota TNI dan Polri di Papua, yang mengendalikan media siapa, yang punya dan membayar buzzer rupiah itu siapa, yang bikin gaduh negara itu siapa, yang bikin hutang negara itu siapa, yang jual aset BUMN itu siapa, yang membunuh 6 anggota FPI itu siapa, yang membunuh Kabinda di Papua itu siapa, yang jual pulau siapa, yang menjual Indosat itu Bude, ya. Yang sering menghina, menista agama Islam itu siapa? Yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing Cina itu siapa? Tapi kenapa selalu umat Islam yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam? Ini nyata, Pak, bukan fitnah, nyata. Kata Rasulullah saat itu, pendusta, artinya pembohong, itu dipercaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di medsos itu kalangan netizen, Pak Mukidi itu 60 lebih bohong gitu ya, berbohong, ya kan? Itu biasa-biasa saja, dianggap biasa-biasa saja. Jadi pendusta, pembohong itu dipercaya. Kata Rasulullah seperti itu. Ada masanya, dan di Indonesia sudah terjadi. Orang yang jujur didustakan. Artinya yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini di Indonesia sudah terjadi. Ini tahun-tahun yang penuh penipuan, kata Rasulullah. Hoax kalau bahasa di Indonesia ini. Pengkhianat itu diberi kedudukan, diberi jabatan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah pernah saya sampaikan, ya kan? Orang, jadi kalau kepingin dapat jabatan di Indonesia harus gila dulu, ya kan? Karena apa? Ini zaman edan, nek ora edan ora keduman. Ya dulu kan sudah pernah saya tayangkan slide-nya. Profesor Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja, supaya dapat jabatan dia bikin sensasi. Mahasiswanya program doktoral S3, ya,
mengambil disertasi doktor judulnya Zina Halal. Ya Bapak, selama ini kita mulai kecil yang namanya zina itu haram. Ini diluluskan Komlot, nilai terbaik, judul tesisnya zina halal. Ini itu jadi perdebatan tokoh-tokoh ulama nasional. Dari mana literaturnya, dari mana kitab yang dijadikan rujukan mana? Ternyata kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Syahrur. Nah, orang Timur Tengah itu ndak ada yang namanya bejo itu, Pak. Ndak ada, mesti orang Jawa kan. Nah, ini. Orang Timur Tengah itu saele-ele mesti nama depannya Muhammad. Nah, ini Muhammad Syahrur. Ternyata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah membongkar siapa Muhammad Syahrur. Ternyata dia ini tokoh komunis di Timur Tengah, ideologinya komunis ya. Nah, akhirnya Pak Mukidi tertarik pada Profesor Yudian Wahyudi. Oh, ini pas ini untukku. Hanya diangkatlah di Istana Negara Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ketua BPIP. Selesai dilantik, apa statementnya Profesor Yudian Wahyudi? Agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zamannya Pak Harto, PKI musuh terbesar Pancasila. Nah, sejak Mukidi 2014, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zaman Pak Harto, penista agama langsung dijebloskan penjara. Sekarang start 2014, penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Berapa gajinya, Pak? Itu Dr. Rizal Ramli membongkar. Start 2014, negara telah mengeluarkan untuk menggaji buzzer-buzzer ini, penista-penista agama, grupnya Adi Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, Ruhut Sitompul dan sebagainya itu sudah negara mengeluarkan anggaran untuk menggaji penista agama ini sampai hari ini 1,29 triliun. Itu duit pajaknya umat Islam se-Indonesia, digunakan untuk gaji penista-penista agama. Start 2014 sampai Kiai Ma'ruf Amin waktu itu, Kiai Ma'ruf Amin waktu itu masih jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya kan? Nulis surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri, segera tangkap Ade Armando, karena di akun Twitternya sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Bahkan sampai Ade Armando minta kepada pemerintah agar haji dan umroh di stop karena itu pemborosan. Akhirnya pemerintah menstop haji dan umroh, akhirnya dialihkan untuk bangun infrastruktur. Jadi surat resmi Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI ini tidak diindahkan sampai hari ini.